Nama saya Suster Alexa Yonsion BSMC. Anak-anak saya sering memanggil saya Bunda Alexa. Saya memang yang mendirikan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar 25 tahun yang lalu. Karena pada tahun ini kami merayakan pesta perak usia yang ke-25. Dan Kasih Mandiri Bersinar ini adalah sebuah yayasan sosial yang mengurus, melayani dan mendampingi anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, dan anak-anak yang kurang mampu. Dan kami bersyukur pada Tuhan bahwa tempat ini menjadi wadah yang menampung semua anak tanpa kecuali. Karena tujuan yayasan ini kami dirikan memang untuk anak-anak dan juga masa depan anak-anak, terlebih memberikan kesempatan untuk pendidikan bagi anak-anak yang benar-benar mengalami kurang beruntung dalam kehidupan sebagai anak-anak. Awal mulanya memang ini adalah anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, dan kemudian berjalannya waktu, anak-anak yang sangat membutuhkan pertolongan, kami tetap membuka tangan untuk merangkul mereka. Ya dialah Indonesiaku yang ku puja sepanjang waktu. Sejarah pendidikan saya, SD, SMP itu masih di desa saya sendiri di Nita Maumere, dan kemudian menjadi guru agama itu di Kabupaten Ende, masih NTT juga. Dan dari masa maksudnya pas saat pendidikan guru agama itu setingkat SMA itu sudah ada ketertarikan untuk menjadi biarawati, sehingga setelah 1 tahun saya lulus dan mulai mengajar, nah saat itulah saya semakin kuat untuk menjadi biarawati dengan hadirnya seorang biarawati pada waktu itu yang menguatkan saya untuk memutuskan saat ini saya masuk biara. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Dan setelah masuk biara, tentu kami melewati masa-masa pendidikan juga di biara. Dikenal dengan masa pengenalan di biara itu namanya aspiran, postulan, novis. Lalu kemudian setelah novis kami harus pindah ke tempat karya para biarawan, para suster kami, yakni di Bandung. Di Bandung saya pernah kuliah juga di Fakultas Filsafat di Universitas Parahyangan Bandung. Tetapi tidak lama saya dipindahkan kembali ke Jogja. Saya harus menempuh studi filsafat teologi di Kentungan Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma. Nah, tahun yang ketiga, maksudnya kuliah di filsafat teologi itu tahun pertama, kedua, ketiga itu filsafat. Tahun yang keempat adalah tahun kami harus orientasi pastoral 1 tahun. Nah, itulah mulai saya dikirim ke Jakarta untuk menjalankan masa, kalau di tempat-tempat lain biasanya disebut dengan live in, tapi kami istilahnya tahun orientasi pastoral. Saya ditugaskan untuk melayani anak-anak jalanan, anak terlantar di Jakarta dan sekitarnya. Itu pada tahun 95. Dan dari situlah saya selama kurang lebih 1 tahun 95 sampai 96 itu melayani anak-anak jalanan, tetapi ini tugas. Jadi membuat laporan setiap minggu. Tetapi di dalam perjalanan tahun orientasi pastoral atau live in itulah saya mengalami bahwa Tuhan pakai hati saya itu lebih daripada seorang mahasiswa yang membuat data, mengumpulin data, terus melaporkan. Saya rasa satu peristiwa kejadian dalam kehidupan saya pada saat itu, saya tidak lagi menikmati kondisi sebagai mahasiswa utuh. Tetapi hati nurani itu lebih berbicara. Ketika saya ada bersama anak-anak jalanan, itu saya selalu mengatakan bahwa hati kecil saya itu berbicara bahwa ketika engkau menjadi sarjana nanti,
dengan laporan-laporan yang luar biasa ini dan kemudian engkau menjadikan skripsi dan pasti sukses. Tapi lalu anak-anak jalanan ini mau diapakan? Apakah hanya menjadi sebuah tempat cerita, ataukah hanya menjadi sebuah lahan untuk engkau memperoleh sebuah karya tulis yang bagus dan melengkapi sebuah tulisan skripsi? Itu dia dalam pertanyaan itu ke dalam hati saya sendiri. Jadi saya berpikir saya harus menjawab karena ini pertanyaan bukan hanya 1-2 kali. Selama 1 tahun saya isi waktu untuk tahun orientasi pastoral itulah. Pertanyaan ini terus bolak-balik dalam hati saya, akan menjadi apa anak-anak jalanan ini setelah engkau menjadi sarjana? Apakah engkau akan menyaksikan mereka dengan kacamata seorang sarjana dan mereka tetap menjadi anak-anak terlantar atau ada sesuatu yang ingin engkau buat? Jadi lebih kepada pertanyaan refleksi ke dalam hati saya, tetapi saya yakin ini bukan pertanyaan biasa, tapi adalah pertanyaan yang pasti dibaliknya ada maksud Tuhan begitu.